Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatanku malam hari ini adalah mau bikin meja dari tong bekas ya teman-teman ya. Meskipun yang bekas itu tongnya, tapi masih tetap ada yang baru ya, yaitu mejanya atau papannya. Papan dari kayu ini saya beli online ya teman-teman ya, harganya 50-an. Kemarin itu ada FYP di TikTok cara membuat kayak DIY atau makeover lah ya, makeover barang bekas menjadi barang yang bagus, yaitu meja yang dimodifikasi lah ya teman-teman ya. Itu tongnya tong bekas saya beli di toko. Kalau ada tong bekas cat di rumah sih ya enggak apa-apa daripada beli ya, tapi berhubung saya di rumah enggak ada, jadi ya saya beli saja di toko, harganya 25.000, lumayan lah ya. Gambarannya itu seperti ini lah ya teman-teman ya. Mejanya atau tongnya itu dibuat kaki, terus untuk papannya itu ya dibuat mejanya seperti ini, tatakan, dan nanti untuk tongnya itu akan saya tutupi dengan wool foam. Sebenarnya untuk di tutorialnya itu kan dari kayu yang setengah lingkaran, tapi di sini tuh nggak ada ya teman-teman ya. Sebenarnya itu ada, cuma jauh posisinya itu ada di Lumajang Kota. Kalau membawa kayu dari Lumajang Kota ke rumah itu kan perjalanannya itu 30 menit, dan saya itu kan pakai motor, jadi kayaknya nggak mungkin banget untuk beli kayu di sana, karena untuk di dekat-dekat rumahku ini saya tidak pernah lihat ada orang jualan kayu yang bentuknya itu setengah lingkaran. Ini wool foamnya itu kemarin saya beli, harganya juga murah ya teman-teman ya, di bawah 50.000 lah, ini 2 biji. Dan langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mencopot atau melepaskan ini gagangan atau gantungan dari timba. Ternyata susah banget ya teman-teman ya. Jadi ini akan saya akalin pakai solder biar lebih meringankan untuk mencopotnya atau melepasnya itu loh ya teman-teman ya. Ini adalah kali pertamaku menggunakan solder ya teman-teman ya. Agak bingung juga apa ada tombol-tombol yang harus dipencet atau apa gimana. Pokoknya itu yang saya lakukan pertama itu saya colokin saja ke colokan listrik, terus ditunggu, mungkin kayaknya nunggu panas terlebih dahulu ya teman-teman ya. Saya coba-coba kok ya enggak panas-panas ya, namanya juga baru saja ya teman-teman ya, baru menggunakan solder, dan memang ternyata nunggu lama dulu biar panas. Lalu ya seperti ini ya teman-teman ya, ini akan saya potong yang di bagian bagian lebihnya yang ada di gagangannya itu akan saya potong ya teman-teman ya, seperti ini. Karena kalau memotongnya menggunakan cutter itu susah banget karena ini tebel ya, terus bahaya juga kalau menggunakan cutter ya, takutnya kena cutternya. Jadi ya saya pelan-pelan saja menggunakan solder seperti ini. Tebel banget loh teman-teman timbanya ini, jadi ya memang harus menggunakan tenaga yang lumayan ekstra dan butuh kesabaran ya, karena kan harus perlahan seperti ini cara memotongnya. Untuk memotong seperti ini itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang, lumayan lama banget loh ya teman-teman, karena kan ya satu persatu seperti ini ya. Itu saya kurang lebih 2 jaman loh ya. Selain membutuhkan waktu yang lumayan panjang dan juga membutuhkan tenaga yang ekstra, jadi ini akan saya persingkat saja ya teman-teman ya, karena kalau semua durasi dimasukkan ya 2 jam lebih, meskipun dipercepat itu kayaknya nggak efektif ya teman-teman ya. Saya persingkat, dan nanti setelah Pak suami pulang dari kerja itu saya dibantu Pak suami. Alhamdulillah Pak suami mau membantu ya teman-teman ya. Jadi saya lumayan lah ya meringankan beban saya, meringankan pekerjaan. Dan ini adalah kegiatan besok malamnya. Cuma baju yang saya gunakan masih tetap ya teman-teman ya, karena kan bajunya itu nggak begitu kotor. Jadi ya saya gunakan lagi saja ya. Untuk tongnya itu sudah bersih, sudah dibersihkan dengan Pak suami.
Terus ini saya akan rencananya itu mau masang foamnya atau itu untuk penutup dari timbanya ya teman-teman ya. Sebelum itu saya akan mengganti pisau dari cutter ini terlebih dahulu biar nanti motongnya itu enak dan lancar gitu ya teman-teman ya. Oke, akan saya keluarkan dulu bahan-bahannya. Kemarin pas waktu habis motong itu kan saya jadikan satu seperti ini, dan bukan kebetulan lagi sih, tapi saya memang minta Pak suami untuk memberi warna pada papan bundar itu ya teman-teman ya. Buat tatakan mejanya itu di plistur sama Pak suami. Karena di rumah kan masih punya sisa-sisa plistur dari pas bangun tahun lalu ya teman-teman ya, itu jadi masih bisa digunakan. Ya sudah, Pak suami saya suruh untuk memberi cat atau di plistur terlebih dahulu biar warnanya itu cantik ya teman-teman ya, biar halus gitulah ya, nggak terlalu yang polosan. Untuk mengukur foamnya ini saya gunakan timbanya saja, dan juga saya ukur pakai lidi karena penggarisku nggak tahu kemana. Ya biasalah ya, namanya juga punya bocil itu apa-apa itu ya sering hilang, ballpoint, spidol itu biasanya itu udahlah entah kemana, nggak tahu ya teman-teman ya. Pokoknya dibuat mainan pas waktu siang-siang itu ya. Kalau pas waktu saya kerja itu dibuat mainan sama si kecil, untuk mbaknya sih biarkan saja, yang penting anaknya itu diem. Yang penting anaknya itu nggak capek gitu lah ya teman-teman ya, nggak bikin kesel gitu lah ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi ini ada sisa-sisa dari spidol, masih bisa digunakan untuk memberi tanda berapa panjangnya yang akan saya gunakan. Dan ternyata tadi setelah diukur, wall foamnya itu setengah ya teman-teman ya, setengah dari tinggi wall foam ini sama dengan tinggi dari timba catnya. Untuk memotongnya itu saya tidak menggunakan penggaris karena itu tadi ya, penggarisnya sudah tidak ada, nggak tahu entah kemana. Jadi ini cukup pakai tanda-tanda seperti ini saja. Nanti langsung dipotong pakai cutter. Awalnya sih saya menggunakan gunting, dan ternyata karena guntingnya itu kecil ya, jadi tidak bisa maksimal. Lebih enak menggunakan cutter seperti ini, langsung dipotong-potong seperti ini saja ya teman-teman ya. Sepertinya kayak sudah pro gitu loh ya, padahal ini ya ada tragedi melenceng-melencengnya dikit, cuma samar lah ya teman-teman, nggak apa-apa sudah ya, yang penting bisa dipotong. Ada tragedi sedikit, ternyata memori di handphoneku itu full ya teman-teman ya. Jadi tadi ternyata ada video yang tidak terekam. Jadi ya ini sudah ada potongan atau langsung dijeda gitu ya teman-teman ya. Langsung pas waktu pemasangan foam, tidak dari awal karena kelalaian saya tidak melihat handphone yang sudah mati karena memorinya sudah full. Untuk pemasangan foamnya itu gampang banget ya teman-teman ya, cukup dilepas kertasnya yang ada perekatnya itu, langsung ditempelkan saja ke timbanya seperti ini, gampang lah ya, semua orang pun pasti bisa. Untuk pemasangan yang di contohnya atau di FYP TikTok itu kan menggunakan kayu itu satu persatu, jadi menurutku itu membutuhkan waktunya sangat lama. Kalau ada anak kecil atau kayak seperti saya ini kan punya anak kecil ya teman-teman ya, itu tidak bisa untuk menggunakan kayu kalau anak kecilnya atau si bocil itu tidak ada yang menghandle. Jadi saya inisiatif atau saya akalin saja pakai wall foam biar lebih cepat juga pemasangannya dan tidak membutuhkan lem lagi, karena di wall foamnya itu sudah ada lemnya. Lemnya lemnya cukup bagus loh teman-teman. Untuk pemasangan di tong ini gampang banget, dan kayak ceket banget gitu lah ya teman-teman, melekat banget. Jadi ya enak lah ya, nggak butuh lem lagi. Untuk lem yang ada di botol di meja itu nanti digunakan pas waktu
penempelan papan itu saja di atas tutupnya timba itu ya teman-teman ya. Jadi gampang ya untuk pemasangan foamnya, cukup seperti ini, kita kelentei atau kita kupas kertas yang ada di dalamnya itu, langsung ditempel di tongnya. Nggak perlu tutorial ya kalau pemasangan foam seperti ini, gampang banget loh ya teman-teman. Tak terasa banget ya teman-teman ya, ternyata sekarang itu adalah tanggal 20 berapa ya? 28 Maret 2025, dan itu artinya udah hari ke-28 kita berpuasa ya teman-teman ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Amin. Dan enggak terasa lagi 2 hari lagi itu kita lebaran. Seneng banget ya teman-teman ya, persiapan untuk lebaran itu banyak banget, dan ternyata pengeluaran di bulan Ramadan ini drastis ya teman-teman ya, banyak banget pengeluaran, nggak tahu kenapa, tapi alhamdulillahnya berapapun itu pengeluaran kita tuh kok ya cukup saja, ada aja rezekinya ya teman-teman ya. Itu mungkin yang dimaksud dengan berkah Ramadan ya teman-teman ya. Berkah Ramadan berapapun, kayaknya kalau hari-hari biasa itu kayak nggak mungkin ya kita mengeluarkan uang segini untuk persiapan membeli kue, untuk persiapan angpau, terus untuk persiapan hantaran, itu kayak nggak mungkin banget ya punya uang segini buat lebaran, itu nggak mungkin. Tapi karena ini berkah Ramadan ya teman-teman ya, nggak perlu dipikir, ternyata cukup, alhamdulillah ya. Untuk persiapan Ramadan ini meskipun tidak ada yang lebih, maksudnya itu nggak ada uang sisaan lebih itu, tapi kalau sudah cukup alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Kita tidak bingung untuk penggunaan untuk belanja kebutuhan di bulan Ramadan untuk menyambut lebaran. Kan kalau punya bocil itu pasti ya teman-teman ya, yang namanya baju baru itu pasti harus dibeli. Itu ya memang memang sudah tradisinya seperti itu. Jadi ingat waktu kecilku dulu ya teman-teman ya, pas waktu malam takbir itu saya masih belum punya baju baru, tapi saya tahu lah ya, saya itu ngerti kondisi atau posisi keuangan rumah tanggaku atau keadaan orang tua aku itu, aku tahu persis bagaimana keadaan waktu kecilku dulu itu. Jadi saya tidak pernah meminta untuk membeli baju baru atau apa, yang penting udah lebaran ya sudah, ada baju ya sudah, gitu aja. Tapi ya itu tadi ya, ada aja rezekinya. Pas malam takbir itu saya dikasih uang, nggak banyak sih, pas waktu itu dikasih uang 50.000 itu sudah bisa membeli satu baju. Alhamdulillah banget ya teman-teman ya, itu sudah seneng banget meskipun tidak sama dengan teman-teman lainnya. Dari pengalaman waktu kecilku itu, saya sekarang itu jadi termotivasi bagaimana saya harus bekerja keras, terus bagaimana saya itu harus bisa memberikan yang terbaik buat anakku sih, karena anakku kan cuma satu ya teman-teman ya, masih satu, rencananya mau nambah lagi lah ya, nggak cuma satu saja biar rame rumahnya ya teman-teman ya. Saya itu lebih semangat lagi untuk bekerja, bukannya untuk bekerja tapi lebih mengupayakan yang terbaik lah buat si kecil, dari fasilitas pendidikan, terus dari fasilitas gizi, kesehatan, terus kebutuhan-kebutuhan lainnya itu saya utamakan buat si kecil terlebih dahulu ya teman-teman ya, biar dia tidak merasakan apa yang aku rasakan dulu, dan anakku bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Itu sih angan-anganku ya teman-teman ya, cita-citaku, dan semoga saja bisa terwujud. Oke teman-teman, kembali ke video. Dan videonya itu seperti inilah ya, contohnya tadi seperti itu. Untuk di bagian tutupnya itu sudah saya tutup dengan yang samping itu ya teman-teman ya, melingkar itu saya tutup dengan wool foam dari sisaan yang tadi. Dan untuk menempelkan kayu ke tutup tongnya atau tutup timbanya itu saya menggunakan lem kuning seperti ini. Ini lem khusus untuk para pekerja mebel ya teman-teman ya. Untuk produksi kursi itu biasanya menggunakan lem kuning seperti ini. Jadi ini lem kuningnya itu saya taruh di bagian sampingnya saja, di bagian tutup-tutupnya, karena kan yang bagian tengah itu agak dalam gitu ya teman-teman ya. Jadi itu saya taruh di bagian tutupnya yang memang agak rata, dan itu bisa menopang dari papannya.
papan kayu bundar itu ya teman-teman ya. Saya tidak punya kuas, jadi ini manual saja pakai kertas potongan dari wool foam tadi ya teman-teman ya, diratakan seperti ini. Kalau sudah rata seperti itu ya tinggal ditempelkan saja papannya atau kayunya ya teman-teman ya. Gampang banget sepertinya. Cuma kalau pertama itu masih merengreng atau mencari jalan bagaimana ini menempelnya, terus caranya itu seperti apa, itu pasti ada kelabakan atau kesulitan di awal-awal ya teman-teman ya. Tapi karena ini sudah tahu caranya gimana ya sudah ya, tinggal tempel saja. Dan ini saya tidak pakai ukuran pas, cuma pakai ukuran jari atau tanganku. Di bagian samping-sampingnya itu saya ukur pakai tangan saja biar pas ada di posisi tengah-tengah. Oke teman-teman ya, seperti inilah ya penampakannya dari makeover timba bekas menjadi tempat yang berfungsi atau meja pojok bisa, atau meja kursi pakai kayak bisa digunakan untuk di kafe-kafe itu, seperti itu bisa ya teman-teman ya. Seperti inilah penampakannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan, perbuatan atau yang memang tidak pantas saya ucapkan, maaf ya teman-teman ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu mau makeover timba bekas jadi tempat duduk ya teman-teman ya, buat temennya meja ini. Terima kasih, dadah teman-teman. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe channelku ini biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video.